Kakek nenek sudahlah tua, masa mudanya telah berlalu. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jawaban dari pantun tadi? Semoga kabar adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan tak lupa kakak ingatkan, di masa pandemi ini kita harus selalu menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Apa saja itu? Di antaranya adalah rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua adalah selalu menggunakan masker ketika bekerja ataupun ketika kita bepergian. Yang ketiga, usahakan kita menghindari segala jenis kerumunan. Adapun terpaksa, usahakan kita jaga jarak. Oke, siap semuanya? Baiklah. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Nana Supriyatna, asli dari Cilacap. Dalam kesempatan kali ini akan menemani adik-adik semua, khususnya adik-adik kelas 5, pada tema yang keempat, subtema 1, pembelajaran keempat. Tentang apa yuk? Nah, yaitu tentang peredaran darahku sehat, yang di dalamnya terdapat muatan pelajaran PPKN, IPS, dan bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, perlu kakak sampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar hari ini. Yang pertama adalah kalian nanti mengetahui bentuk tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kalian juga mengetahui apa itu interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, kalian mengetahui jenis-jenis pantun berdasarkan tingkat usianya. Dan yang terakhir, kalian nanti bisa melantunkan sebuah pantun karya sendiri dengan berani dan tentunya dengan benar. Baik adik-adik, kita masuk ke inti pembelajaran. Di sini kakak sajikan kegiatan kerja bakti, cuplikan dari video YouTube yang kakak ambil. Selengkapnya bisa kalian klik link yang ada di bawah deskripsi. Kerja bakti itu adalah kegiatan yang merupakan contoh dari pelaksanaan tanggung jawab yang merupakan kewajiban bagi semua warga. Apa saja yang dilakukan ketika kerja bakti itu? Tentunya kita berbagi tugas di dalamnya. Ada yang bertugas, kira-kira apa nih sebelum ditampilkan? Ada yang jawab tadi mencabut rumput, betul. Ada lagi? Iya, ada yang mencangkul. Kemudian ada lagi yang menyapu. Lalu kalau ibu-ibu kira-kira apa ya tugasnya? Ibu-ibu biasanya ini yang terakhir, yaitu menyajikan atau menyuguhkan makanan. Sungguh luar biasa nantinya ketika kita lelah beristirahat disuguhi makanan, pastinya akan terasa sangat nikmat. Lalu dalam kegiatan kerja bakti itu, apakah hanya bekerja dan bekerja? Tentu saja tidak. Ada tentunya nantinya itu di dalamnya obrolan, instruksi atau sebagainya, canda tawa. Itu namanya apa? Ada hubungan antar individu, baik individu dengan individu dalam kelompok. Itu yang disebut apa? Interaksi sosial. Benar sekali. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu kelompok ataupun kelompok. Nah, bentuknya ada di bidang sosial. Contohnya di situ kegiatan musyawarah, baik di tingkat RT, di tingkat RW ataupun di tingkat yang lebih tinggi. Kemudian di bidang ekonomi kira-kira apa? Betul sekali, terjadi interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Ada juga di bidang budaya. Contohnya ini adik-adik kita, teman-teman kita semua yang tengah berlatih tarian tradisional untuk melestarikan budaya. Yang terakhir, ada di bidang keamanan. Contohnya yang mungkin dilakukan oleh bapak-bapak pada malam hari, ronda malam. Dan interaksi sosial ini masih ada di bidang-bidang yang lainnya. Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah interaksi sosial itu terjadi hanya di masyarakat? Jawabannya apa? Tentu tidak. Interaksi sosial dimulai dari lingkup yang paling kecil. Kira-kira apa lingkup paling kecil kita bisa berinteraksi? Iya, interaksi sosial mulai dari tingkat keluarga. Ada sesama anggota keluarga di situ berinteraksi. Kemudian adik-adik di sekolah juga pastinya dong berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau di masyarakat tadi contohnya sudah banyak. Contohnya ini kerja bakti lagi. Nah, tentunya
dalam berinteraksi tersebut kita harus pandai berkomunikasi, karena tidak mungkin antara orang satu dan orang lain diem baik, kan nggak mungkin, pastinya ada obrolan, ada cerita. Nah, makanya kita harus menguasai bahasa di sini untuk mahir dalam berkomunikasi. Kakak sajikan sebuah ilustrasi dua orang yang sedang berpapasan di jalan seperti ini. Nah, coba kalian simak, kira-kira itu apa ya? Panjang-panjang. Nah, benar sekali, mungkin ada tadi yang menjawab itu pantun. Betul sekali. Pantun itu bisa digunakan untuk komunikasi, sehingga kita bisa berkomunikasi melalui pantun. Namanya berbalas pantun. Tapi dalam kegiatan kali ini khusus kakak akan sajikan jenis-jenis pantun berdasarkan tingkat usianya. Karena kemarin pada pembelajaran sebelumnya tentu sudah pengertian pantun, ciri-ciri pantun, jenis pantun berdasarkan isinya. Nah, sekarang jenis-jenis pantun berdasarkan usianya. Untuk selengkapnya, adik-adik bisa klik di link YouTube seperti ini. Nah, secara garis besar, pantun berdasarkan usianya ada 3 jenis, yaitu pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua, seperti kakek nenek tadi yang di awal. Setelah itu, mungkin kalian tadi penasaran seperti apa sih contoh pantun anak-anak itu dan cara melantunkannya. Nah, berikut kakak sampaikan contoh melantunkan pantun usia anak-anak. Nih, simak baik-baik ya. Buah persik di samping kencur, dimakan landak samping karang. Lebih baik bersikap jujur agar tidak dibenci orang. Bagaimana? Setuju atau enggak? Nah, kalau kurang puas, kalian tinggal klik link tersebut. Di sana lebih banyak lagi contoh pantun yang dilakukan kakak yang tadi. Oke, siap? Baiklah, mungkin kita sudah menuju ke bagian akhir. Namun sebelumnya perlu kakak di sini simpulkan atau garis bawahi, diberikan penguatan apa itu bentuk tanggung jawab. Kemudian yang kedua tadi interaksi sosial di masyarakat itu seperti apa saja, bentuknya bagaimana saja. Dan yang terakhir yang barusan san adalah pantun anak-anak. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian, silakan nanti kalian cari di link-link yang sudah kakak bagikan di deskripsi, baik itu tentang materi ataupun tentang LKPD yang harus kalian kerjakan. Ada di Google Form, ada juga di Kahoot ya. Nah, itu saja mungkin pada kegiatan belajar kali ini, cukup singkat namun semoga bermakna. Sebelum kakak akhiri, kita berdoa terlebih dahulu supaya ke depan kita bisa menjadi lebih baik. Berdoa mulai. Selesai. Itu adik-adik semua, jangan lupa ya, kalau masih ada yang bingung, ada yang masih ditanyakan, silahkan kirim komentar di kolom yang sudah disediakan. Terima kasih, sekian dari kakak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.